Halo, perkenalkan nama saya Ardi Arnaditya dari JCDS 2604. Izin mempresentasikan capstone proyek ketiga saya mengenai Bank Marketing Campaign Term Deposit. Untuk memberikan sedikit konteks, presentasi ini atau proyek ini ditujukan untuk eh, tim marketing suatu bank atau lembaga keuangan. Pada presentasi ini saya ingin ada beberapa outline yang saya jelaskan. Yang pertama ada business introduction, yang kedua ada data overview, yang ketiga ada modeling, keempat ada model evaluation, dan yang kelima ada conclusion serta recommendation. Pertama, business introduction. Di sini saya ingin memberikan suatu business konteks, yaitu a term deposit atau deposito berjangka adalah deposito yang diberikan suatu bank atau lembaga keuangan dengan suku bunga tetap dan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo tertentu. Term deposit sendiri sangatlah penting untuk suatu bank. Kenapa? Karena dia memberikan sumber dana yang stabil untuk peminjaman dan pengoperasian. Term deposit sendiri juga membantu dalam membuat hubungan secara jangka panjang dengan nasabah tersebut. Tapi bank memiliki tantangan dalam marketingnya, di mana suatu nasabah pada bank pasti memiliki kebutuhan, toleransi resiko, serta tujuan menabung yang sangat berbeda-beda. Hal ini dapat menja hal ini merupakan tantangan yang besar untuk suatu bank dalam marketingnya. Tantangan lainnya yaitu eh, kompetisi yang sangat keras di industri finansial. Pentingnya term deposit dan tantangan-tantangan tersebut mengarahkan bank pada strategi berbasis data yang secara efektif menargetkan pelanggan yang tepat dan memaksimalkan laba atas investasi pemasaran mereka. Nah, di sini ada bisnis problemnya, yaitu term deposit seringkali mengalami kesulitan dalam tingkat konversinya dikarenakan penargetan nasabah yang tidak efisien, pemborosan sumber daya, dan kehilangan calon nasabah potensial, sehingga menyoroti perlunya strategi yang terfokus dan berbasis data untuk melibatkan nasabah yang tepat secara efektif. Lalu, goal project ini yaitu membuat suatu machine learning model yang dapat memprediksi ke kemungkinan suatu nasabah untuk membuka term deposit account. Nah, di sini metric evaluation pada proyek ini yang saya pakai yaitu the precision, karena proyek ini memfokuskan pada nasabah yang akan membuka term deposit. Dengan saya memilih precision, dia akan meminimalisir type 1 error, sehingga type 1 error sendiri adalah di mana suatu nasabah diprediksi untuk membuka deposit account, tetapi sebenarnya tidak, aktualnya tidak sih. Dengan meminimalisir error tersebut, dapat meningkatkan suatu efisiensi pada marketing campaign dan mengurangi sumber daya yang boros. Nah, di sini untuk memberikan perspektif, ada beberapa asumsi serta kalkulasi yang hasilnya yaitu yaitu marketing budget per customer adalah $12,18 dengan eh, dengan memfokuskan pada presisi, kita dapat mengurangi false positif, yang mana setiap pengurangan false positif akan me- menghemat bank $12,18 per customer-nya. Lalu di sini ada analytical approach-nya, yaitu saya ada 5 untuk analytical approach. Yang pertama ada data understanding, yang kedua ada data preparation, yang ketiga ada modeling, yang keempat ada evaluation dari model tersebut, yang kelima mengambil konklusi dan rekomendasinya. Lalu selanjutnya ada data overview di sini.
Data yang dipakai pada proyek ini, yaitu memiliki 7.813 data dengan 11 kolom yang mana 7 kolomnya itu merupakan kategorikal dan yang 4 kolom lainnya adalah numerikal. Di sini, merupakan informasi pada, data-data tersebut, yaitu ada customer profile yang terdiri dari umur, pekerjaan, balance, terus ada Eee, housing loan atau KPR, dan ada loan, yang mana suatu nasabah memiliki, loan atau tidak. Lalu ada marketing data, yang ada kontak, month, campaign, key dates, dan key outcome, serta ada targetnya itu deposit. Lalu untuk pre-processing dari data-data tersebut, saya akan memakai 2 transformer. Untuk transformer satu ada encoder. Encoder terdiri dari 2 yaitu ordinal encoder serta one hot encoder. Encoder sendiri berguna untuk mengubah categorical data yang tadi menjadi numerical sehingga bisa dapat diproses dan sehingga dapat dipakai dalam, machine learning modelnya. Di sini saya memakai ordinal encoder karena bulan dapat diurutkan dari 1 sampai 12. Lalu di sini saya memakai scalar yaitu robust karena robust scalar tidak terlalu terefek dengan, adanya outlier. Lalu transformer kedua saya memakai, hanya one hot encoder serta scalarnya robust. Di sini ada modeling. Ini dari, eee, dari pekerjaan yang saya dapat, saya mencoba dengan 6 model. Lalu pada model benchmark ini, saya mendapatkan bahwa GB classifier atau gradient boost classifier itu memiliki, skor yang tinggi baik model itu dilakukan scaling maupun, model itu tidak dilakukan scaling, itu sebesar 0,764 dengan standar deviasi yang kecil. Maka saya memilih model yaitu gradient boost classifier. Lalu di sini ada overview untuk gradient boosting classifier sendiri. Gradient boosting classifier adalah suatu teknik machine learning yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah regresi atau klasifikasi. Nah, algoritma ini menggunakan pendekatan iteratif seperti ini, ada decision tree 1, decision tree 2, 3, dan akan melakukan iterasi dan akan selalu melakukan iterasi sampai dia memenuhi kriteria tertentu. Nah, iterasi ini dilakukan untuk meningkatkan model sebelumnya. Yang pertama, mungkin di sini ada decision tree 1 yang sangat lemah, lalu di sini melakukan iterasi, sehingga dia, meningkatkan model sebelumnya. Lalu dia akan melakukan iterasi tersebut sampai dia menjadi, gabungan dari seluruh model-model tersebut sehingga menjadi strong classifier. Selanjutnya model evaluation. Sini, ada final model comparison. Dapat dilihat bahwa GB classifier sebelum dituning serta, GB classifier setelah dituning. Dapat dilihat precision-nya meningkat mungkin secara tidak terlalu signifikan ya, dari 0,78 sampai 0,79. Tetapi, berdasarkan confusion matrix di sini, untuk apabila kita kaitkan dengan bisnis insight yang sebelumnya, marketing cost ini diambil dari, marketing untuk nasabah yang akan membuka, term deposit. Berarti di sini ada mungkin untuk memberikan contoh pada base model ya, atau sebelum dituning, dia akan mendapatkan 460. Bank akan melakukan marketing campaign untuk 464 nasabah ditambah 128 nasabah. Yang apabila kita kalikan dengan, bank marketing campaign cost per customer tadi, yang akan menghasilkan $7.210. Lalu setelah model dituning, marketing cost-nya menurun menjadi $6.700, yang berarti dia memiliki penurunan sebesar 6,25%.
Nah, angka ini akan lebih signifikan apabila memiliki nasabah yang akan lebih banyak, sehingga bank akan me menghemat uang secara lebih besar. Lalu di sini ada evaluation-nya feature importance. Di sini yang saya highlight yaitu model ini feature-feature ini memiliki importance yang tinggi dalam menentukan suatu customer akan subscribe ke term deposit atau tidak. Nah, di sini yang paling mempengaruhi yaitu ada outcome success atau, di outcome marketing campaign sebelum marketing ini yang menghasilkan sukses. Nah, hal ini sangat berpengaruh pada, eee, prediksi kemungkinan suatu nasabah akan membuka deposit atau tidak. Lalu selanjutnya ada contact unknown yang berarti, metode kontak yang tidak diketahui memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk, prediksi. Lalu ada balance serta ada age, yang mana artinya, ukuran suatu balance nasabah da ukuran suatu balance dan ukuran dan umur besarnya balance dan umur suatu nasabah memiliki pengaruh yang besar prediksinya dalam prediksi dalam prediksi akan membuka deposito atau tidak. Lalu di sini Sharpe untuk model evaluasi, Sharpe sendiri itu, dapat menjelaskan bagaimana feature-feature tadi, feature-feature tadi dalam mempengaruhi, prediksinya. Sebagai contoh di sini saya ada 3 yaitu ada P outcome success, ada contact unknown, dan ada age. Untuk P outcome success dan age, dia menunjukkan s eee, menunjukkan dia menunjukkan impact yang tinggi atau dengan kata lain, P outcome success atau keberhasilan marketing pada campaign sebelumnya, itu sangat berpengaruh dalam menandakan, eee, suatu customer akan membuka deposito atau tidak. Nah, dikarenakan ini ada di bagian kanan atau di bagian positif, dia menunjukkan bahwa dia akan meningkatkan suatu kemungkinan nasabah untuk membuka deposito. Sedangkan kontak unknown dia memiliki dampak negatif, yang mana nasabah yang dikontak secara unknown atau tidak diketahui, memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak membuka deposito, pada bank. Lalu di sini selanjutnya ada age, mungkin yang saya contohkan, yang di sini dapat diartikan bahwa nasabah yang memiliki age dengan nasabah yang memiliki age lebih besar atau nasabah memiliki umur tua atau umur yang lebih tua, itu memiliki kemungkinan untuk membuka deposit lebih besar. Lalu di sini ada conclusion dan recommendation. Konklusi yang pertama yaitu, gradient boosting classifier yang ditune memiliki, precision yang, terimprove dari 0,78 menjadi 0,79. Improvement ini meningkatkan, targeting nasabah, mengurangi unnecessary marketing effort, dan menurunkan biaya biaya campaign sebesar 6,25%. Lalu key insight dari feature analysis dan Sharpe, yaitu the outcome success yang artinya re-engage customer yang memiliki sukses yang memiliki sukses pada marketing campaign sebelumnya untuk membuka,
account deposit. Lalu contact method, unknown contact method berkorelasi dengan, eee, rendahnya kemungkinan untuk membuka deposit sehingga, kontak unknown kontak ini dapat refine atau diperbaiki. Lalu di sini ada customer attribute, higher balance dan, balance yang tinggi dan umur grup tertentu memiliki, eee, subscription rate atau tingkat subscription pada term deposit yang lebih tinggi sehingga sehingga memungkinkan untuk targeting yang secara precise. Lalu untuk model limitation-nya, model ini hanya bisa model ini hanya bisa diinterpret secara bisnis perspektif dengan mengurangi type 1 error untuk semua customer yang memiliki interest rate yang sama. Lalu mungkin di sini ada recommendation. Yang pertama untuk model, model memiliki banyak ruang untuk improvement, yang mana salah satu caranya itu menambahkan feature baru seperti gender, status nikah, atau credit score masing-masing nasabah, atau mungkin, menambah info lain-lainnya. Lalu dengan, computational power yang lebih, serta memiliki banyak waktu yang lebih banyak, iterasi parameter pada parameter tuning dapat ditingkatkan untuk, menemukan kombinasi parameter yang lebih baik. Lalu rekomendasi untuk bank marketing team, yaitu untuk fokus pada nasabah dengan, hasil sukses pada campaign sebelumnya untuk, eee, higher conversion rates. Lalu yang kedua ada menyesuaikan materi dan saluran marketing berdasarkan profil, balance serta umur nasabah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi keuangan mereka. Lalu, rekomendasi terakhir yaitu prioritasi kontak dengan nasabah, dalam bulan-bulan yang tinggi kemungkinannya suatu nasabah untuk membuka deposit, yaitu pada bulan Oktober dan bulan Maret. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.